Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mesofa Elona SSP MSI, merupakan dosen tetap Prodi Agroteknologi, Departemen Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Saat ini, saya sedang menjalani proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Di video ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yakni Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama dengan kode mata kuliah AGT 62107. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 semester 4 Prodi Agroteknologi dan mata kuliah pilihan bagi Prodi Tanah, Proteksi Tanaman, Agribisnis, dan Penyuluhan Tanaman. Mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama memiliki 3 satuan kredit semester yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan termasuk evaluasi tengah semester dan akhir semester. Melalui model PJBL, mahasiswa diberikan permasalahan nyata terkait teknologi produksi tanaman perkebunan dan secara aktif melakukan kajian mulai dari aspek agroekologi, teknologi budidaya, pemeliharaan tanaman, panen hingga pasca panen. Hasil kajian disusun dalam bentuk laporan proyek dan dipresentasikan menggunakan rubrik penilaian sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, komunikasi ilmiah, dan penerapan teknologi produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan. Perkuliahan dilaksanakan secara blended learning dengan menggabungkan pembelajaran luring secara tatap muka dan daring melalui e-learn yang merupakan platform resmi Fakultas Pertanian Universitas Andalas, di mana di sini mahasiswa dapat mengakses bahan ajar, mengumpulkan tugas, dan mengunduh RPS. Mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Utama disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi agroteknologi yang mencakup 4 aspek utama, yaitu sikap pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap, pembelajaran diarahkan untuk membentuk mahasiswa memiliki tanggung jawab, mampu bekerja sama, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta menghargai keberagaman dan hasil pemikiran ilmiah orang lain. Nah, hal ini tercermin dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa bekerja secara berkelompok, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan dalam mengkaji berbagai komoditas tanaman perkebunan. Nah, hal ini terkait dengan CPL S3, S4, S5, S6, dan S9. Pada aspek pengetahuan, mata kuliah ini mendukung mahasiswa dalam memahami konsep teoritis ilmu dan teknologi tanaman, media tanam, lingkungan tumbuh, serta sistem produksi tanaman tropis berkelanjutan. Mahasiswa dibekali pemahaman mengenai hubungan antara faktor agroekologi, teknologi budidaya, pemeliharaan tanaman, panen hingga pasca panen pada berbagai komoditas perkebunan seperti teh, kopi, kakao, kelapa sawit, dan gambir. Nah, ini berkaitan dengan CPL P1 dan P5. Pada aspek keterampilan umum, mahasiswa dilatih untuk mampu berpikir tegas, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan produksi tanaman berdasarkan informasi dan data ilmiah. Melalui kegiatan proyek, mahasiswa juga dilatih untuk bekerja secara mandiri maupun dalam kelompok, mengambil keputusan, melakukan evaluasi terhadap hasil kerja, serta mengkomunikasikan hasil kajiannya secara ilmiah. Ini sesuai dengan CPL KU1, KU2, KU5, KU7, dan KU8. Pada aspek keterampilan khusus, mata kuliah ini berkontribusi dalam membekali mahasiswa agar mampu menerapkan ilmu agronomi dan prinsip rekayasa produksi tanaman sesuai dengan konsep Good Agricultural Practice.
Mahasiswa diarahkan untuk mampu mengidentifikasi permasalahan teknologi produksi tanaman, merancang dan mengevaluasi sistem produksi tanaman yang efektif, efisien, ramah lingkungan, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Ini terkait dengan PPL KK1, KK2, KK3, KK4, dan KK5. Program studi tersebut, mata kuliah teknologi produksi tanaman perkebunan kemudian dijabarkan ke dalam beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menggambarkan kompetensi spesifik yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Secara umum, CPMK mata kuliah ini mencakup 3 aspek utama, yaitu pemahaman konsep dasar tanaman perkebunan, kemampuan menerapkan teknologi produksi pada berbagai komoditas perkebunan, serta kemampuan melakukan analisis dan komunikasi ilmiah melalui proyek dan studi kasus. Untuk pemahaman konsep dan sistem produksi perkebunan, pada tahap awal pembelajaran, mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep dasar perkebunan, ruang lingkup perkembangan tanaman perkebunan, etika dalam perkebunan, serta memahami faktor ekologi, kesesuaian lahan, intensifikasi, dan prospek pengembangan komoditas perkebunan di Indonesia. Ini termasuk pada CPMK 1 dan 2. Untuk penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan, selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan teknologi produksi tanaman perkebunan melalui kajian berbagai komoditas utama seperti teh, kopi, kakao, kelapa sawit, dan gambir. Kajian dilakukan mulai dari aspek perbanyakan tanaman, manajemen pembibitan, pemeliharaan, panen dan pasca panen, hingga pengembangan produk. Nah, ini terkait dengan CPMK 3-8. Untuk project based learning dan kemampuan analisis, pada tahap akhir, mahasiswa diharapkan untuk menyelesaikan studi kasus proyek budidaya tanaman perkebunan. Melalui proyek tersebut, mahasiswa menyusun laporan ilmiah, melakukan analisis berdasarkan sumber informasi dan data, serta mempresentasikan hasil kajiannya secara akademik. CPMK 9. Dengan capaian tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep teknologi produksi tanaman perkebunan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan, menganalisis, dan memberikan rekomendasi teknologi produksi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan kompetensi lulusan agroteknologi. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi 1. Konsep dasar dan perkembangan tanaman perkebunan, termasuk sejarah dan ruang lingkup perkebunan. Yang kedua, ekologi dan kesesuaian lahan tanaman perkebunan, ekologi intensifikasi tanaman perkebunan, pengelompokan komoditi perkebunan, prospek dan lingkup tanaman perkebunan di Indonesia. Yang ketiga, perencanaan, layering dan pembibitan tanaman perkebunan. Yang keempat sampai dengan 9, budidaya tanaman teh, kopi, kakao, kelapa sawit, dan gambir, meliputi perbanyakan, manajemen, pembibitan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. 10. Project based learning, analisis studi kasus produksi tanaman perkebunan. Salah satu sumber buku bacaan yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran adalah buku karya saya dengan tim yang berjudul Manajemen Budidaya Tanaman Perkebunan, Teknologi, Praktik, dan Inovasi, dan dapat menggunakan sumber bacaan lainnya. Penilaian mata kuliah dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu kepada capaian pembelajaran dalam RPS. Komponen penilaian terdiri atas laporan proyek sebesar 40%, presentasi proyek sebesar 15%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan ujian akhir semester sebesar 20%. Selanjutnya, akan ditampilkan proses pelaksanaan pembelajaran mata kuliah teknologi produksi tanaman perkebunan utama bersama dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, berarti ini kuliah yang ke-6 ya di semester ini. Nah, untuk
Hari ini kita akan membahas tentang panen dan pasca panen tanaman kopi. Tapi sebelum masuk ke materi, tadi sudah ada yang ngopi apa belum? Sudah. Biasanya jadi sekarang ini sudah mulai jadi tren, kalau kopi itu jadi wajib bagi kita kan. Kenapa? Yang kopi yang kita minum itu rasanya berbeda atau bagaimana? Ada yang rasanya enak, aromanya wangi seperti itu kan, berbeda-beda. Ada yang ada sedikit asam atau ada sedikit kelas seperti itu kan. Nah, nanti kita akan lihat kenapa ada perbedaan rasa antara tanaman kopi tersebut, di mana dia, apakah memang dari faktor budidayanya seperti yang kemarin itu telah kita bahas kan, mulai dari penanaman, bagaimana pemeliharaannya, pengendalian hama penyakit. Nah, sekarang kita akan masuk kepada panen dan pasca panennya. Nah, sebelum masuk ke materi juga silakan scan barcode untuk presensi online kita. Sudah, baik. Kemarin kan kita sudah membahas tentang pembungaan dan pembentukan buah pada tanaman kopi. Nah, setelah itu biasanya kalau misalnya kopi yang telah kita tanam itu, misalnya untuk Robusta, Arabica dan Liberica, dia akan berbunga itu setelah kita tanam ada sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, itu untuk kopi Robusta, sedangkan untuk kopi Arabica itu pada 2 sampai 3 tahun. Nah, Liberica itu 3 sampai 4 tahun setelah tanam ya, dia baru mulai akan berbunga. Nah, untuk proses dari bunga sampai buah itu bisa dipanen. Nah, untuk kopi itu ada waktu, misalnya dia sudah antesis atau masa pembungaan, dia ada waktu lagi untuk sampai masa buahnya bisa kita panen, gitu, buahnya mencapai merah. Nah, itu sekitar, kalau misalnya untuk Arabica itu di 8 sampai 9 bulan. Nah, kalau untuk Robusta 9 sampai ke 11 bulan. Tetapi hal yang bisa menentukan untuk panen itu, kriteria panennya itu adalah buahnya ini akan berbentuk merah seperti ini. Nah, tentu kita yang akan mempengaruhi kualitasnya itu adalah waktu panen ini. Kenapa waktu yang tepat? Karena buah dipanen saat merah sempurna, red cherry seperti ini. Kenapa seperti itu? Apa fisiologis kaitannya? Yaitu kandungan gula dan senyawa pembentuk aroma telah berkembang optimal sehingga menghasilkan cita rasa aroma dan mutu biji yang berkualitas. Kalau kita lakukan panen terlalu dini bagaimana? Berarti buahnya berwarna hijau dan belum matang, jadi aromanya itu belum terbentuk, sehingga kandungan gulanya itu rendah, fermentasi belum optimal, cita rasanya hambar dan aroma belum berkembang. Kemudian kalau terlambat bagaimana? Bagaimana buahnya kalau terlambat panen? Kira-kira menghitam kan? Jadi itu sudah mulai membusuk dia di batangnya, sehingga akhirnya berbau tidak enak dan kualitasnya menjadi berkurang drastis. Nah, ini kita kenali tingkat kematangan buahnya. Ini untuk kopi yang hijau. Nah, ini kuning kemerahan mulai matang dengan aroma yang mulai terbentuk. Nah, ini boleh dipetik sebenarnya. Petani kita banyak juga yang memetik seperti ini. Nah, sebenarnya yang sangat kualitasnya yang lebih bagus itu adalah yang merah penuh ini. Karena matang penuh, kondisi terbaik untuk dipetik dan aroma dan cita rasanya optimal. Ini kopi-kopi yang memang disarankan memang seperti ini. Nah, sudah menua seperti ini sudah lewat matang. Jadi rasanya menurun dan ini sudah harus segera dilakukan pemetikan. Kemudian setelah itu ini kaitan fisiologisnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, memang kandungan gula itu sangat berpengaruh. Jadi kalau dia dilakukan pemanenan seperti ini, cita rasanya masih belum. Nah, seperti ini dia sudah sangat kelewat lagi. Jadi kualitas kopinya juga tidak akan bagus nantinya. Nah, ini untuk metode pemetikan. Jadi setelah kita tentukan waktu panen, ada syaratnya untuk mencapai
kualitas kopi yang baik. Yang paling bagus itu adalah pemetikan selektif. Jadi dilakukan pemilihan yang merah-merah saja, biji ceri yang merah-merah saja. Kemudian pemetikan setengah selektif, memetik buah yang sebagian besar yang sudah merah dan pada satu dongkol naik. Jadi setengah selektif saja. Ada yang dibawa satu dongkolannya saja. Dongkolannya itu bagian yang itunya. Kemudian ada pemetikan raicutan atau serentak semua buah dipetik sekaligus tanpa membeli tingkat kematangannya. Jadi ini biasanya kalau petani kita kan nggak mau rugi ya, kadang ada faktor lainnya, jadi dia dilakukan pemetikan secara serentak. Sedangkan ini lelesan, sama kayak kita di sawit ada berondolan kan. Nah ini lelesan. Nah lelesan itu yang di bawah di memungut buah yang sudah terjatuh ke tanah. Jadi ini kualitas paling bawah. Itu kualitas yang paling bagusnya memang dilakukan secara selektif. Nah ini untuk setelah kita lakukan pemetikan, misalnya setelah yang dipisahkan dia dengan sortasi awal. Jadi memisahkan buah superior dan interiornya. Nah kotoran, daun, ranting harus dibuang. Buah segar hasil sortasi langsung diolah. Kenapa? Kalau disimpan lebih dari 30, ini batasnya kalau di sini ada standarnya 36 jam. Kenapa kira-kira? Nah, dia akan berubah warna dan membusuk dan jadi karena di sini kan kalau dia membusuk itu akan mempengaruhi rasanya juga. Jadi setelah 36 jam ini batas yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya juga. Jadi batasnya itu adalah maksimalnya di 36 jam. Nah ini setelah kita panen, kita sortasi, kemudian kita lakukanlah pengupasan atau pulping. Nah ini faktor yang mempengaruhinya adalah kemasakan buah, ukuran buah, kemudian adalah mesinnya antara rotor dan statornya. Nah hasil pengupasan berupa biji, kopi kulit, tanduk yang masih dilapisi lendir. Jadi hasilnya setelah dikupas dengan ini dia masih ada kulit tanduknya. Ini fermentasi. Nah biasanya yang difermentasi setelah dikupas tadi itu adalah kopi arabica. Ini karena memang dia sedikit agak tebal daripada robusta. Gunanya untuk menghilangkan lapisan lendir yang tersisa di permukaan kulit tanduk setelah pengupasan. Sebenarnya kopi robusta juga bisa dilakukan fermentasi seperti ini, tapi kebanyakan adalah kopi arabica. Kemudian ada tanda akhir dari fermentasi ditandai dengan mengupasnya lapisan lendir dan kulit tanduk secara alami. Kemudian lama fermentasi bervariasi tergantung jenis kopi, suhu dan kelembapan. Nah ini alurnya ya. Jadi setelah kita pilih, kita kupas, kemudian difermentasi, kemudian dicuci. Nah setelah dicuci nanti akan ada pengeringan yang dilakukan seperti ini. Nah ini biji kopi yang sudah kering dan mudah dipatahkan itunya. Ini dia contohnya untuk pengeringan juga. Kemudian ini contoh yang dari petani ya. Nah seperti ini. Jadi mereka kebanyakan melakukan pemanenan yang tidak selektif gitu. Mungkin ini makanya kualitas kopi yang dihasilkan jadi kurang. Nah ini sortasi akhir. Nah biji kopi beras disortasi berdasarkan ukuran cacat biji untuk memastikan keseragaman dan mutu ekspor. Nah ini adalah ukurannya. Kalau biji kecil itu ada 5,50 mm, 6,50 dan 7,5. Seperti itu. Ada ukuran standarnya yang untuk kualitas ekspor. Nah ini alurnya seperti tadi sampai akhirnya nanti akan dipasarkan. Setelah ini ada presentasi ya, kemarin sudah dikumpulkan di e-learn ya, beberapa tugas. Nah, Ibu pilih ada kelompok 5 yang memang ternyata tugasnya lebih bagus karena memang dari kelompok 5 ini dia mewawancarai Parewa Kopi. Nah, Parewa Kopi ini ternyata dia memang langsung bermitra dengan petani kopi. Nah, di situ kita akan lihat bagaimana standar dari Parewa itu apakah ditentukan oleh faktor budidayanya, apakah faktor pasca panennya, apa yang menentukan kualitas dari kopi yang diinginkan oleh coffee shop tersebut. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil survei dan wawancara yang kami lakukan di Parewa Coffee Shop. Dan saya Nurul Aini dengan NIM 24 10 21 2020. Saya
data di BYX dan yang dulu Mbak. Baiklah, selanjutnya masuk kepada profil narasumber dan lokasi wawancara. Adapun narasumber yang kami wawancarai yaitu Saudara Al-Kafi yang telah bekerja di Parewa Coffee semenjak tahun 2023. Beliau merupakan seorang senior barista. Selain sebagai senior barista, ia juga terlibat dalam program pengembangan seperti kelas barista serta aktif dalam bonding langsung bersama para petani dan barista yang ada di Parewa tersebut. Kemudian masuk kepada profil usaha. Nama usaha yaitu Parewa Coffee Shop yang telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 2026 dan telah memiliki cabang termasuk yang di Unan-Unin. Adapun faktor penentu pemilihan petani atau supplier untuk dari kebutuhan coffee shop Parewa sendiri, biasanya faktor utama penentu pemilihan supplier adalah adanya konsistensi, kualitas, dan sesuaian harga yang cocok. Parewa saat ini itu lebih banyak mengambil kopi dari daerah Solo karena kualitas yang sejaga dengan harga yang dinilai cocok. Nah, dibandingkan kopi yang berasal dari Solo dan Solo Selatan, untuk segi kualitas kopi dari Gayo itu diakui sangat bagus, namun hal ini memiliki kekurangan di mana harga yang perlu dikeluarkan oleh Parewa sendiri itu lumayan tinggi, sehingga Parewa itu lebih mengalihkan fokus pembelian utamanya atau supplier yang diinginkan berasal dari Solo. Setelah wawancara dengan coffee shop yaitunya dengan pembelian langsung dari petani itu dapat menjamin kualitas dan ketelusuran asal kopi, rantai produksi yang saling terhubung di mana setiap tahap dari varietas hingga pasca panen itu menentukan kualitas hasilnya dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dan peran strategi agroteknologi yang menjembatani kebutuhan industri dengan teknologi produksi yang tepat. Dengan itu, kualitas kopi dimulai dari keputusan di kebun dan dirasakan di setiap tumbukannya. Sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan kepada Baik, sekarang kita buka sesi diskusi. Silakan bagi dua penanya saja mungkin yang ingin bertanya kepada kelompok 5 bagaimana sistem dari di Parewa Coffee Shop Parewa ini, bagaimana mereka selektif dalam pemilihan kopinya, atau ada hal yang lain yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada. Terima kasih kepada kelompok presentasi. Kenalkan, nama saya Marta Zahra dengan NIM 24102131. Izin bertanya kepada kelompok 5. Pada presentasi tersebut bahwa Parewa Coffee memiliki standar kualitas kopi seperti petik merah penuh, kadar air 11-13% dan bebas dari cacat fisik. Mengapa standar tersebut sangat penting bagi industri coffee shop? Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk saudara Rima. Di mana pertanyaannya yaitunya mengapa coffee shop menerapkan beberapa standar tersebut. Hal ini karena dari secangkir kopi itu kita akan menentukan cita rasa dan konsistensi produk yang akan kita sajikan atau diberikan kepada konsumen itu sendiri. Nah, di mana jika buah kopi yang dipetik saat matang merah itu matang merah penuh, itu memiliki kandungan senyawa yang lebih optimal sehingga menghasilkan cita rasa yang lebih baik. Spesifiknya mungkin kandungan gulanya yang lebih baik. Selanjutnya ada kadar air yang 11-13% ditetapkan itu karena agar biji kopi akan disimpan dan tidak mudah mengalami kerusakan itu ke proses pasca panennya sendiri. Adapun biji yang memiliki cacat fisik juga dapat menurunkan kualitas rasa kopi atau defect flavor tadi. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya kembalikan kepada saudari Irma. Bagaimana pertanyaan? Sudah cukup, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Baik, terima kasih kepada dua penanya yang sudah memberikan
diskusi ini menjadi lebih hidup. Nah, memang yang pertama tadi itu memang kadar air tadi sudah dijelaskan oleh penyaji. Apabila kadar airnya itu tinggi, dia akan berjamur kopinya. Jadi memang itu merupakan sudah SOP-nya. Kalau misalnya di bawah itu nanti dia mudah patah. Jadi SOP seperti ukurannya, kadar airnya, semuanya itu sudah menjadi standar untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Jadi untuk mencapai kualitas kopi yang premium itu ada faktor-faktor, bukan hanya di roastingnya atau di penyajiannya, tetapi mulai dari budidayanya sampai ke pasca panennya. Kemudian tadi dari Cantika itu adalah traceability, memang harus diperhatikan dari hulunya bagaimana sampai ke hilirnya. Nah, untuk kelompok 5 Ibu ingin bertanya, menurut kalian misalkan ada 2 petani kopi, misalnya petani A menghasilkan produksi yang lebih tinggi tetapi kualitasnya rendah, sedangkan untuk petani B produksinya lebih sedikit tapi kualitas kopinya premium. Nah, menurut kelompok Anda mana yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang untuk budidaya kopinya nantinya? Terima kasih pertanyaannya dulu. Setelah kami diskusikan, menurut kami akan lebih menjalin mitra dan dengan petani B, karena di mana petani B itu menghasilkan produksinya lebih sedikit, tetapi kualitas kopi yang dihasilkannya itu premium. Dan karena kopi yang berkualitas ini memiliki pasar sendiri, di mana nilai jual yang lebih tinggi dan pasar kopi yang lebih spesifik, sehingga itu akan lebih menarik pelanggan yang memiliki tingkat konsumen yang lebih tinggi. Nah, di sana juga tetap kita pertimbangkan bagaimana keseimbangan antara produktivitas dan kualitas yang dihasilkan dari kopi yang disuplai oleh petani tersebut. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Tentang kelompok 5, presentasinya sangat baik ya. Memang ternyata kopi yang kita nikmati satu cangkir dari coffee shop, baik dingin maupun hangat itu ternyata ditentukan oleh faktor budidayanya. Yang sudah kita pelajari beberapa kali pertemuan ini, mulai dari bagaimana kita memilih varietas, bagaimana kita melakukan penanaman, apakah itu secara generatif atau vegetatifnya, kemudian pemeliharaannya dari hama dan penyakit, kemudian yang tadi kita bahas adalah pasca panennya, petik selektif waktu panen dan lain sebagainya. Nah, semoga setelah ini kita akan mendapatkan ilmu dan kalian bisa misalnya ingin membuat usaha coffee shop. Nah, bagaimana cara budidayanya sampai penanamannya kalian bisa melakukannya. Dan ternyata memang coffee shop yang bermitra kepada petani itu memang dia akan berlanjut gitu, karena dia inginkan yang dia jual adalah kualitasnya, bukan hanya sekedar membeli dari pengepul atau dari gudang yang memang tidak jelas dari mana proses budidayanya. Nah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk evaluasinya kita akan melakukan sedikit kuis ya. Boleh di-scan, nanti ada Google Form, nanti dikerjakan ada sekitar 5 soal untuk menguji kemampuan dari mahasiswa apakah paham tidak terhadap materi ini. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita tetap di kelas yang sama ya. Ibu Ahiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan proses belajar mengajar yang saya lakukan sebagai bentuk dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.